Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu dan melanjutkan kajian pembahasan kitab Hadis Arba'in. Kita masuk kepada pembahasan Hadis Arba'in yang ke-13 ya, Hadis Arba'in yang ke-13. Silakan Bapak Ibu untuk melihat bukunya, atau kalau tidak ada bisa searching di Google. Yang punya handphone bisa searching di Google, ketik saja Hadis Arba'in ke-13, insya Allah keluar teks hadisnya. Dan kalau Bapak Ibu tidak memiliki buku dan di Google pun tidak ada, silakan buka hafalan hadisnya. Bapak Ibu sehat semuanya? Zahirnya sehat, batinnya sehat? Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semuanya? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mau masuk sorga? Mau sekarang? Iya. Kalau mau sekarang harus mati dulu ya. Dia siap untuk mati? Belum. Padahal Bapak Ibu amal udah banyak ya. Masih belum siap juga untuk mati. Subhanallah ya. Baik, mudah-mudahan kita nanti bertemu di sini, kita ketemu lagi nanti di sorga ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, kewajiban seumur hidup sampai mati, yaitu kewajiban untuk menghadiri majelis ilmu dimanapun kita bisa mendatanginya. Dan mudah-mudahan kita berharap Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mudah dipahami, diamalkan, bahkan kita mampu mengajarkan kembali kepada yang lain. Ya, baik, kita silakan untuk melihat hadisnya. Hadis Arba'in yang ke-13, di antara kesempurnaan iman. Di antara kesempurnaan iman ya. Hadis dari Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik sahabat Rasul yang masuk Islam ketika berusia 10 tahun. Dan ketika Rasul wafat, beliau berusia 20 tahun. Berarti berapa tahun bersama Rasul? 10 tahun ya. Anas bin Malik, yaitu Abu Hamzah ini, beliau adalah pelayan Rasulullah SAW. Ketika Rasul membutuhkan sesuatu, maka beliaulah yang melayaninya, membantunya untuk menyelesaikan berbagai keperluan Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh beliau, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai bagi saudaranya sesama muslim apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, subhanallah, hadisnya sangat pendek sekali. Karena rata-rata memang hadisnya pendek-pendek ya di kitab ini, yang panjang cuman sedikit. Nah, mari kita bahas hadis tersebut.
di hadis yang ke-13, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Hadis ini berkaitan juga dengan hadis yang lain. Kita bacakan ya hadis yang lain yang juga ada kemiripan teks hadisnya, yang juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, la yu'minu. Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la yu'min, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman salah seorang hamba sampai dia menyukai bagi tetangganya, sampai dia menyukai bagi tetangganya kebaikan yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Kalau hadis pertama tadi secara umum, tapi hadis kedua ini berkaitan dengan tetangga. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, seorang hamba, sampai dia menyukai, menyenangi bagi tetangganya. Dia menyukai bagi tetangganya kebaikan yang dia sukai juga untuk dirinya sendiri. Ya, jadi mirip ya konteksnya ini, sama-sama dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis pertama sifatnya umum kepada saudara muslim dimanapun ya. Adapun hadis kedua berkaitan dengan tetangga. Adapun hadis ketiga yang juga mirip seperti ini, ya kita bacakan juga hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya ketika ia mati dalam kondisi beriman kepada Allah. Ya, wajib seperti itu, beriman kepada Allah artinya bertauhid, tidak mempersekutukan Allah, tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan. Dan hendaknya ia juga berperilaku, berperangai kepada orang lain ya sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain. Ya, hendaknya dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia pun ingin diperlakukan oleh orang lain. Tentunya kita ingin supaya diberikan kebaikan-kebaikan, maka begitu juga kita pun memberikan kebaikan bagi orang lain. Nah, demikianlah ya bunyinya hadis ini. Ada 3 hadis yang mirip-mirip, ya insya Allah mudah dipahami. Intinya adalah hendaknya kita itu mencintai sesuatu untuk kaum muslimin sebagaimana kita juga mencintai untuk diri kita sendiri. Artinya di sini kita jangan menzolimi orang lain, jangan menyakiti orang lain, jangan mengambil harta orang lain, ya, jangan merusak kehormatan orang lain, karena kita pun tidak mau dirusak kehormatannya oleh orang lain. Ya. Kemudian penjelasan tentang hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwa kalimat la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman, maksudnya adalah keimanan yang sempurna. Bukan berarti tidak beriman, berarti dia keluar dari Islam, berarti dia murtad. Ya, bukan. Kalimat tidak beriman di sini maksudnya tidak dianggap imannya sempurna. Tidak dianggap iman sempurna salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Ini menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Iman itu terbagi 3. Iman itu adalah apa yang diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah iman. Dalam Islam, iman itu terbagi atas 3. Yang pertama, iman itu diyakini oleh hati. Di hati kita mengucapkan la ilaha illallah, meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Lalu kita ucapkan kalimat itu, la ilaha illallah. Kemudian kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai dibuktikan ternyata perbuatannya syirik. Nah, harus mencakup 3 ini. Salah satu tidak ada, batal keimanan seseorang kalau berkaitan dengan la ilaha illallah. Tapi kalau berkaitan dengan hadis yang kita bahas ini, ya berkaitan dengan iman juga kan. Nah, kalau berkaitan dengan ini hanya tidak dianggap beriman dengan sempurna. Bedakan ya kalimat-kalimat yang ada itu mesti kita baca penjelasan para ulama. Kalau berkaitan dengan la ilaha illallah, ya,
maka salah satu tidak ada kufur, murtad, keluar dari Islam. Artinya wajib untuk meyakini di hatinya, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dalam perbuatan. La ilaha illallah berarti menyembah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Ya, tidak boleh menyembah kepada yang lain. Tapi kalau berkaitan dengan hadis ini, berkaitan dengan kesempurnaan iman. Jadi kalau kita baca hadis-hadis yang seperti ini mirip ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ya, kita pending dulu ya, karena ada permintaan ini untuk dipindahkan mobilnya Toyota apa bacanya Bu? Raiser. Toyota Raiser B2408 mobil kuning harap dipindah karena menghalangi jalan. Yang punya rumah mau keluar. Yang punya rumah mau keluar nggak bisa. Kenapa parkirnya di depan rumah orang? Terganggu nih kajian kita ini. Baru mulai. B2408 mobil kuning harap dipindahkan karena menghalangi jalan. Toyota Raiser. Kalau nggak dipindahkan berarti menjadi milik Pak Ustadz. Iya, Toyota Raiser. Siapa yang punya nih? Udah ya? Iya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, artinya tidak sempurna sampai dia mencintai bagi dirinya sendiri, baik itu perkara agama maupun perkara dunia. Karena hal itu adalah konsekuensi persaudaraan seiman. Kita kan seiman, saudara seislam dan seiman. Ya, akidah kita sama, agama kita sama-sama menyembah Allah. Maka kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Masya Allah, luar biasa ya Islam ya. Rasulullah mengajarkan seperti ini. Kita mencintai saudara kita sesama kaum muslimin sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bapak Ibu mencintai nggak diri masing-masing? Kita mencintai kan diri kita sendiri? Wah, kita berusaha memperbaiki diri kita, berusaha menyenangkan diri kita, berusaha bagaimana supaya diri kita ini bisa bahagia. Nah, Rasul mengatakan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah, tidak semua orang bisa mengamalkan ini. Karena biasanya orang mencintai dirinya sendiri, tapi dia tidak mencintai orang lain. Dia menginginkan kebaikan yang diberikan oleh orang lain kepadanya, tetapi dia tidak mau melakukan kebaikan kepada orang lain. Dia tidak mau orang lain menyakiti hatinya, tapi dia menyakiti hati orang lain. Dia tidak mau orang lain menzolimi dirinya, tapi dia menzolimi orang lain. Nah, ini berarti wujud tidak sempurnanya iman seseorang. Padahal dia sudah beriman itu dengan rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. 6 rukun iman dia imani. Dan ini hukumnya wajib, beriman kepada apa-apa yang wajib untuk diimani. 6 rukun iman itu. Tetapi kalau dia beriman hanya itu saja, ternyata dia masih suka menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, merusak kehormatan orang lain, membongkar aib orang lain, menggibah orang lain. Dia tidak mencintai kaum muslimin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan dia senang sekali kalau kaum muslimin itu dibongkar aibnya. Dia senang sekali kalau kaum muslimin itu mendapatkan musibah. Nah, berarti imannya tidak sempurna. Bapak Ibu gimana nih? Sudah sempurna ya imannya? Bapak Ibu di sini sudah sempurna imannya? Baik, karena sudah sempurna kita akhiri pertemuan kita. Sudah sempurna belum? Oh, kalau belum saya lanjutkan ini. Iya, kalau sempurna juga malu saya melanjutkan ya, karena saya juga belum sempurna ini. Sepertinya Bapak Ibu mencintai, iya nggak? Mencintai kebaikan-kebaikan yang
yang diberikan kepada orang lain, ya. Jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah, ya. Yang pertama, faedah yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, pertama, bahwa ternyata kadar keimanan itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat satu orang dengan orang lain. Ini pelajaran yang pertama. Kadar keimanan itu ternyata bertingkat-tingkat, karena ada orang yang imannya sempurna, ada juga orang yang tidak sempurna imannya. Di antaranya ada yang sempurna, ada juga yang tidak demikian. Dan iman bisa bertambah, iman bisa berkurang. Iman bisa sempurna, iman juga bisa tidak sempurna. Dan ini merupakan pandangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman dapat bertambah, iman bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini konsep pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi iman bisa bertambah, iman bisa berkurang. Iman ada yang sempurna, ada iman yang tidak sempurna. Kita kan ingin, ya, memiliki, dianggap oleh Allah memiliki iman yang sempurna, bukan sekedar iman secara umum, tapi imannya betul-betul sempurna, ya, supaya kita ini semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mohon maaf, ya, tidak semua orang yang bisa mengamalkan ini, meskipun dia seorang ustadz. Jatuh bangun juga. Ini masalahnya iman yang sempurna berarti tingkatan levelnya tinggi di sisi Allah. Karena dia mencintai saudaranya sesama agama ini, seiman, seakidah. Dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ini kan luar biasa ini. Biasanya kan orang kan nggak peduli dengan orang lain, ya, nafsi lah, mau gimana kek, mau mati, mau sakit, silakanlah, ya, saya nggak peduli. Bahkan bisa jadi dia mungkin hasad, iri, dengki dengan saudaranya seiman. Hasad, iri, dengki, diomong-omongin, ya, dijelek-jelekin. Mana di bukti iman? Padahal dia haji umroh berkali-kali, haji lagi, umroh lagi, haji lagi, umroh lagi, infak sedekah sana sini, masya Allah, baca Quran tiap malam, bangun tahajud, puasa sunnah Senin Kemis, mungkin puasa Nabi Daud, tapi suka menjelekkan orang lain, suka menyakiti hati orang lain, tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Berarti apa, ya? Imannya tidak sempurna. Bukan keluar dari Islam, ya, ini bukan pembatal keimanan, tapi imannya tidak sempurna. Nah, kita target yang kita raih ini bukan hanya sekedar kita beriman, tapi kita juga ingin dianggap memiliki iman yang sempurna. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Orang yang paling baik akhlaknya. Itu mukmin yang paling sempurna. Orang yang paling baik akhlaknya. Ada orang yang akidahnya mantap, bertauhid, masya Allah, tidak mempersekutukan Allah, ibadahnya dahsyat, akhlaknya ternyata kurang di situ dia. Berarti imannya tidak sempurna. Ya, kalau betul-betul iman kita ini sempurna, ditunjukkan dengan akhlak kita yang mulia, cara berbicara bagaimana, ya, muka berseri-seri kita bertemu, kita berjabat tangan, kemudian kita tersenyum, akhlak yang baik. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah, ya, semoga Allah memberkahi ibu dan keluarga. Masya Allah, enak sekali. Orangnya sabar, nggak mudah marah, orangnya suka membantu orang lain, infak sedekah, masya Allah, ya. Tidak hasad, iri, dengki, tidak dendam, tidak putus asa, tidak buruk sangka kepada Allah, tidak menuduh-nuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan dusta, menimbulkan fitnah-fitnah. Orangnya memiliki akhlak yang mulia. Oh, berarti imannya sempurna. Kenapa? Tauhidnya sudah mantap, ibadahnya sudah dahsyat. Tinggal satu langkah lagi untuk mendapatkan iman yang sempurna, yaitu akhlak yang mulia. Bapak di sini dan Ibu sudah memiliki akhlak yang mulia?
Dari tadi jawabannya belum terus ya. Sudah bertakwa? Belum. Sudah ini? Belum. Sudah akhlak mulia? Belum. Ini karena belum atau karena tawaduk aja? Tawaduk ya. Jadi nggak ingin sombong, takut riak Pak Ustaz. Masya Allah. Begitu ya, takut riak ya. Jadi jawabannya belum terus, padahal sudah ya. Amin dong. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Orang yang akhlaknya mulia bu, tidak sombong memang, dia tawaduk. Orang yang akhlaknya mulia adalah orang yang terpilih, tidak semuanya. Dan itu output hasil dari akidah dan ibadah yang benar. Kita pun udah ngaji nih bab tauhid, bab akidah dengan ustaz-ustaz yang lain. Kemudian belajar tentang ibadah, bagaimana cara beribadah yang benar, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ngaji sana, ngaji sini, belajar tafsir Al-Quran, hadis, fikih, sirah nabawiyah, tauhid, macam-macam temanya, beda-beda ustadznya. Outputnya apa? Hasilnya akhlak yang mulia. Jadi kalau akhlak kita masih jelek, tercela, berarti dipertanyakan ngaji kita selama ini. Kok sudah setahun masih begini? 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Nggak ada jaminan ya, mohon maaf, tidak ada jaminan orang yang ngaji sunnah sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, akhlaknya pasti mulia. Belum tentu. Bahkan yang hafal Al-Quran 30 juz ya, di luar kepala bahkan. Iya, hafal Quran 30 juz di luar kepala, belum masuk ke dalam kepala. Itu pun belum ada jaminan bahwa dia pasti memiliki akhlak yang mulia. Atau casingnya, penampilannya, wah kayak wali, dia penampilannya wali murid ya. Penampilan casingnya tuh Masya Allah, jenggotnya sampai sepuser, Masya Allah, keberatan jenggot kalau jalan ya. Jilbabnya selebar pintu masjid, saking lebarnya jilbabnya itu, Masya Allah, tertutup rapat. Apakah pasti memiliki akhlak yang mulia? Belum tentu. Iya. Jadi kalau seandainya di antara kita tidak memiliki akhlak yang mulia, hanya casing saja, hanya akidahnya saja yang benar, kemudian ibadahnya saja yang benar, akhlaknya masih suka menyakiti orang lain, ternyata dia sombong, memiliki kekuasaan, kedudukan, jabatan, dengan lisannya merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Nah ini berarti ngajinya selama ini masih gagal. Karena hasil ngaji itu setelah kita memiliki akidah dan ibadah yang benar adalah akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak ini. Semua Nabi dan Rasul mengajarkan akhlak. Dan agama ini semuanya berujung kepada akhlak. Ad-dinu kulluhu khuluqun, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Agama ini semuanya adalah akhlak. Kita bicara apa saja ujung-ujungnya akhlak. Akhlak yang baik. Jadi akidah dan ibadah benar, akhlak pun akan mulia. Dan akhlak yang mulia kenapa? Apa sebabnya? Akidah bisa benar, ibadah bisa benar, akhlak bisa benar. Apa kuncinya? Iman. Nah, ini pendapat ustazah yang pertama, katanya iman. Yang lain? Apa kuncinya untuk meraih akidah benar, ibadah benar, akhlaknya benar? Apa kuncinya? Ilmu. Nah, pendapat ustazah yang kedua, iman dan ilmu. Apalagi? Tauhid. Pendapat ustazah yang ketiga, apalagi? Taufik dan hidayah. Baik, saya kasih tahu kuncinya. Akidah kita insya Allah pasti benar, ibadah pasti benar, akhlak pasti benar. Artinya dia bukan tidak punya salah ya, namanya manusia kan, semua mana bisa tidak punya kesalahan, kita bukan malaikat. Tetapi kalau kita memiliki satu ini, kuncinya dari segala kebaikan, maka tentunya ya kebaikan-kebaikan akan lebih banyak,
dan keburukan akan mampu diperkecil dan diminimalisir, yaitu hati yang bersih. Qalbun salim. Hati yang bersih. Hati yang bersih mampu dia memiliki akidah yang benar. Hati yang bersih mampu memiliki ibadah yang benar. Hati yang bersih mampu memiliki akhlak yang benar, akhlak yang mulia. Selama hatinya belum bersih, hatinya berpenyakit, hatinya kotor, hatinya keras, hatinya mati, hatinya membatu. Nauzubillah. Maka nggak mungkin, tidak mungkin hati seperti ini outputnya akidah dan ibadah serta akhlak menjadi benar. Karena Rasul mengatakan apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, baik seluruh anggota tubuh manusia. Apabila dia rusak dan jelek, maka jelek dan rusaklah seluruh anggota tubuh manusia. Dia adalah hati. Hati itu sumber kebaikan. Kebaikan apapun sumbernya dari sini. Kebaikan apapun sumbernya dari hati. Keburukan apapun, kejahatan apapun, kemaksiatan apapun sumbernya dari sini. Dari hati juga. Makanya kalau dikatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan sempurna karena hatinya bermasalah sehingga akhlaknya tercela. Gampang sekali suuzon sama orang lain, gampang sekali menuduh-nuduh orang lain. Dia yang berbuat, dia yang berkata itu, dia berbuat, dia berkata, dia pura-pura aja tuh. Ya, macam-macam tuh suuzon sama orang lain, menuduh-nuduh orang lain boleh nggak? Memfitnah orang lain boleh nggak? Berarti dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Padahal itu ancamannya berat. Ya, kita nih kan keimanannya berbeda-beda. Di antara kita ini bertingkat-tingkat. Tidak semua iman itu sama. Ada yang sempurna, ada yang belum sempurna. Tapi janganlah kita memvonis, merusak saudara kita sendiri yang belum sempurna imannya. Seharusnya kita nasihati, kita dakwahi, kita ajak, kita perbaiki, kita doakan. Ya mungkin barangkali kita sudah sempurna, barangkali juga. Karena Allah yang menilai, bukan diri kita sendiri. Atau mungkin kita masih selevel, sama-sama belum sempurna iman kita. Karena kita belum mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah seperti itu ya. Karena Allah dan Rasul itu banyak sekali menyebutkan dalam Al-Quran dan hadis tentang orang-orang dari kaum muslimin ini yang mereka memiliki akhlak yang tercela, dan mereka itu namanya muslim munafik. Muslim munafik ya, yang selalu disandarkan kepada mereka kalau berkaitan dengan akhlak, ya, tidak sabar, orang yang suka marah, orang yang bakhil, kedekut, koret, medit, bakhil, kikir. Nah, itu lengkap semua itu. Itu kata Allah sifat-sifat muslim munafik. Susah dia untuk berinfak, susah dia untuk bersedekah. Ini kan sifat-sifat akhlak yang buruk, tercela. Suka mengganggu orang lain. Orangnya adalah orang yang tidak disukai sama orang lain. Kalau ada dia, orang banyak menghindar. Saya nggak kuat tuh, lisannya pedes banget, lisannya tajam sekali, suka mengungkit-ungkit kebaikan, suka menjatuhkan kehormatan orang lain. Ya Allah, na'udzubillah. Apa kata Allah? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh-nuduh, membuat fitnah-fitnah bagi orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun yang perempuan. Ya, dia tuduh-tuduh, membuat fitnah-fitnah tersebar di masyarakat, tersebar di sosial media, menuduh orang lain, memfitnah orang lain yang tidak dia lakukan sebetulnya. Nah, orang tersebut ternyata tidak bertaubat, tidak minta maaf, tidak membuat klarifikasi, memperbaiki nama orang lain yang pernah dia rusak, tetap dia tidak bertobat. Falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Maka bagi dia neraka jahannam siksaannya, dan bagi dia siksa neraka yang membakar. Dua kali ancamannya. Bagi mereka siksa neraka jahannam, dan bagi mereka siksa neraka yang membakar.
Padahal biasanya satu aja cukup ya. Bagi mereka ini yang merusak kehormatan orang lain, membuat fitnah sana fitnah sini tersebar, membuat kedustaan, membuat menggiring opini, membuat framing di sosial media begitu banyak ini. Orang baik jadi jelek, orang jelek jadi baik. Iya. Nah, orang seperti ini kalau tidak bertobat, kata Allah, bagi mereka siksa neraka jahanam, dan bagi mereka siksa neraka yang membakar. Coba lihat di surah Al-Buruj ayat yang ke-10. Surah Al-Buruj surah ke-85. Surah ke-85 ayat yang ke-10. Ya. Jadi menakutkan ya. Ya, memang ini satu perkara yang memang tidak semua mampu melakukan, karena tidak semuanya yang mau berusaha untuk mendapatkan iman yang sempurna. Padahal Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Subhanallah ya. Jadi ini terpilih memang dia orang bertakwa yang betul-betul bertakwa di sisi Allah. Ngomongnya kasar, ngomongnya keras, ngomongnya dengan intonasi yang tinggi, membentak-bentak. Berarti imannya belum sempurna. Meskipun dia beriman, rukun iman semua dia yakini dengan hati, lisan, dan perbuatan. Tapi ternyata ngomongnya kasar, keras, membentak-bentak dengan intonasi yang tinggi. Ini bukanlah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ibu-ibu, kalau dengan suami gimana Bu? Ngomongnya lemah lembut apa keras? Lembut. Ibu, kalau dengan suami ngomongnya lemah lembut apa keras? Lembut. Apakah membentak-bentak? Lembut. Dengan intonasi yang tinggi? Lembut. Apakah dengan kata yang kasar? Tidak. Coba tanya suaminya. Gimana Pak? Ya? Biasanya kan begitu, mohon maaf ya, suami juga bisa melakukan kezoliman kepada istrinya ya. Tapi kelihatannya sih, survei membuktikan biasanya istri yang lebih galak kepada suami. Lebih galak gitu loh, terutama di akhir-akhir bulan. Iya Pak ya, terutama di akhir-akhir bulan galak Pak ya. Iya, tanggal pertama, tanggal kedua, aman. Suami memberikan uang belanja 50 juta. Amin dong. Duit saja amin. Tanggal 1, tanggal 2 aman ya. Begitu tanggal 20 ke atas saja. Waduh, duit yang 50 juta tuh tinggal sedikit. Ya Allah, dikemanain? Ya, sabar Bu ya. Meskipun suami mungkin sudah pensiun. Ini bapak-bapak di sini rata-rata pensiun nih. Pensiunan ya. Iya, rata-rata udah beruban-uban semua ini. Udah tua-tua ya, rata-rata udah pensiunan. Tapi bapak-bapak kelihatannya tua-tua dengan ubannya. Ibu-ibu nggak kelihatan ubannya. Hah? Berarti mereka ini masih muda-muda ya. Masih muda-muda karena pakai jilbab. Kelihatan 25-30. Begitu dibuka 75. Tega banget Pak Ustadz ya. Maaf ya Bu ya, bercanda doang Bu, Masya Allah. Nah Pak Ustadz tidak punya akhlak yang mulia. Mengatakan kami 75. Salah Pak Ustadz. Jadi berapa? 80. Ya, cuma beda 5 tahun doang. Ya, baik. Jadi seperti itu ya. Ancaman tadi di surah Al-Buruj. Bahkan ada di hadis juga disebutkan, man qala fi mu'min ma laysa fihi askanahu Allahu radhatal khabal hatta yakhruja mimma qala. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tabrani, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mengatakan kepada seorang mukmin sesuatu yang tidak dia lakukan, tidak dia perbuat, tapi menuduh-nuduh, menimbulkan fitnah,
Ini terjadi di masyarakat nih, terutama di sosial media. Gampang sekali menuduh seorang ustadz atau jamaah, ya, teman-teman kita sesama kaum muslimin. Barang siapa menuduh-nuduh, menimbulkan fitnah kepada seorang mukmin, sesuatu yang tidak dia ucapkan, sesuatu yang tidak dia lakukan, maka Allah akan tempatkan dia di Rat'atul Khobal, di nanah dan darah penghuni api neraka, sampai dia keluar dari perbuatan itu. Artinya dia minta maaf, dia bertaubat, dia melakukan klarifikasi, membersihkan nama baik saudaranya. Kalau tidak, nanti di akhirat Allah tempatkan dia di nanah dan darah penghuni api neraka. Berat ini. Ya, jangan coba-coba kita, karena di masyarakat banyak banget dan sangat gampang untuk menghancurkan orang itu. Ustadz ini ekstrim, ustadz ini keras, ustadz ini apa? Apalagi Bu? Ustadz ini radikal. Wah, ustadznya pun kena juga. Yang disampaikan kata Allah, kata Rasul, kata Allah, kata Rasul. Kenapa ustadz dikatakan keras? Oh, rupanya tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dia ingin beragama disesuaikan dengan selera dia sendiri. Seakan-akan dia Nabi dan Rasul yang boleh untuk membuat aturan-aturan sendiri dalam agama. Ya Allah, karena ustadz ini bertentangan dengan hawa nafsunya, dengan selera dia dalam cara beragama, maka tinggal dituduh ustadz itu keras, jangan ngaji sama dia. Kerasnya di mana? Itu ada jenggotnya. Ada jenggot. Emang kalau ada jenggot pasti keras ya? Iya, Rasulullah juga berjenggot. Apa Rasulullah keras? Saya ngomongnya keras, bersemangat. Iya. Karena kalau saya ngomongnya pelan-pelan, bapak ibu ngantuk. Karena capek tahajud. Iya kan, ngantuk karena capek tahajud tadi malam, jam 2 udah bangun kencing. Habis itu tidur lagi. Enggak lah, itu namanya seuzon ya. Jam 2 bangun kencing, habis itu berwudu dan sholat. Masya Allah. Panjang nggak Bu sholatnya Bu? Al-Baqarah lewat, Al-Imran lewat, An-Nisa lewat, Al-Maidah lewat. Oh, panjang banget kan bacaannya, lewat semua itu. Terus yang dibaca apaan? La haula wala quwata illa billah. Ya itu namanya bercanda Bu ya. Karena kalau nggak bercanda kayaknya ngantuk ya. Ya sedikit-sedikit boleh lah humor ya. Nggak usah tegang-tegang banget ya, nggak usah monoton. Karena kalau saya ngajar Pak ya, di hadapan ibu-ibu ini harus begitu Pak. Kalau dengan bapak-bapak bisa serius, nggak masalah. Tapi kalau ibu-ibu nggak bisa Bu. Di mana-mana saya ngajar ibu-ibu tuh harus ada bercandanya. Karena mereka udah capek ya untuk ibadah gitu. Ya. Bahkan tadi selesai subuh aja mungkin mereka sudah menghatamkan Al-Quran. Apakah iya? Benar? Menghatamkan Al-Quran tadi pada subuh? Mau bilang iya takut ria, mau bilang enggak memang kagak. Ya mudah-mudahan ya seperti itu ya. Saya kan memotivasi namanya, memotivasi dengan cara bercanda gitu loh ya, supaya kita sama-sama lebih baik ya. Baik, kita kembali hadis tadi. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil bahwa kadar keimanan itu bertingkat-tingkat. Kadar keimanan itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada orang yang sempurna imannya, ada orang yang tidak sempurna imannya. Ada orang yang bertambah imannya, ada orang yang berkurang imannya. Ada juga orang yang lepas, tercabut imannya, hilang. Karena dia murtad, keluar dari Islam, tercabut kan, lepas imannya. Jadi berbeda-beda. Yang kita ingin bahas ini tentunya berkaitan dengan sempurna dan tidak sempurna. Karena kita sudah berusaha kan menjadi lebih baik, ya sudah ngaji, sudah taklim sunnah, banyak ustadznya, di mana ada masjid, ada kajian, datang lagi, datang sana, datang sini, masya Allah ya, supaya kita menjadi lebih baik. Bapak-bapak di sini, Pak, yang usianya paling tua berapa Pak? Ada 80 Pak? Atau di bawah 80? Ada 80? Atau di bawah 80 siapa? Berapa Pak usianya paling tua?
Ibu-ibu? Paling tua berapa di sini, Bu? Hah? 83? 83? Mana orangnya? 83, Bu. 83? Mana orangnya? Ibu 83? Berapa? Gak denger? 73. Oh, 73. Hah? 83? Masya Allah, 83 tuh masih ngaji, nggak malu nih, ya? Tapi kayaknya kayak 30-an. Kok beda ya? 83 kayaknya masih seger gitu, nggak ada ubannya. Ijo aja tuh, jilbabnya ijo, nggak ada ubannya. Bapak Ibu, kemarin saya mengajar di daerah Tebet. Di Tebet saya mengajar. Terus ada bapak-bapak yang datang untuk mendengarkan kajian saya. Sebelum saya mulai kajian, saya bicara-bicara dulu dengan mereka. Saya tanya, Pak, tinggal di mana? Tinggal di Tanjung Priok. Ngaji di Tebet, tinggal Tanjung Priok. Oh, enggak Pak, ini kan siang. Saya ngajarkan siang di situ. Paginya di mana? Saya datang ke Rawamangun. Dari Tanjung Priok ikut ngaji di Rawamangun. Setelah selesai, dia pulang makan sambil perjalanan gitu, makan, sholat, datang lagi kajian di Tebet. Wah, pagi siang dong nih sampai asar. Bapak nggak capek Pak? Tinggal di Tanjung Priok. Dengan siapa Bapak datang? Dengan istri. Di mana? Itu di dalam Pak, ada istri saya usianya 62. Bapak 84. Bawa mobil sendiri. Dari Tanjung Priok bawa mobil sendiri, nyetir sendiri 84. Tanjung Priok ke Rawamangun untuk mendengarkan kajian. Selesai, dia keluar, dia makan, sholat, pindah lagi ke Tebet, mendengarkan lagi kajian. Masya Allah, dalam sehari itu 2 kajian, berdua-duaan sama istrinya. Bawa mobil Bu, dari Tanjung Priok, balik lagi ke Tanjung Priok, kan capek Bu. Ya Pak ya, 84, tapi memang saya kaget betul dengan fisiknya. Saya nggak nyangka dia 84. Saya bilang, Bapak jangan bercanda dong. Benar Pak, karena saya perkirakan, nggak, maaf ya, bukan bercanda, saya perkirakan dia 60-an. Wajahnya tuh masih seger, seger sekali, masih nggak ada peot-peot, di tangan peot-peot ya, apa keriput gitu. Nggak ada keriput-keriputnya, peot-peotnya gitu kan. Orang tua kan biasa gitu, lemah, udah lemes gitu ya, ada duduk pun jam melengkung atau gimana lah. Ini tidak, seger banget, mukanya pun seger, nggak ada keriput-keriputnya, giginya masih bagus, mata, telinga semua masih bagus. Masya Allah, 84, keliling-keliling setiap hari menghadiri kajian di mana-mana, bawa mobil sendiri sama istrinya. Malu ya kita ini. Kita nggak sampai 84, itu tadi ibu 83, Masya Allah ya, barakallahu fiik, 1 orang doang nih kan, yang lain mungkin di bawah itu semua. Ya, ini pelajaran buat kita ya, untuk memotivasi semangat kita bahwa kita ini sebetulnya belum ada apa-apanya. Baru datang kemari nih ngaji, rasanya udah capek banget ya. Padahal ada yang lebih jauh dibandingkan kita, datang pun selonjor. Datang duduknya selonjor, masih muda. Bapak itu yang 84, duduknya tegak begini dari awal sampai akhir. Masya Allah, datang selonjor, nyari tiang, nyari dinding. Ustadz mulai innal hamdalillah, dia mulai juga bismikallahumma amut wa akhir. Musibah ya. Jangan begitu ya. Ya, kita jangan kalah dengan orang-orang tua nih yang luar biasa semangatnya. Ya, Masya Allah. Kita kan banyak dosa ini. Harus segera memperbaiki diri dan harus lebih baik. Semangat untuk datang ke majelis ilmu. Semangat datang untuk datang ke majelis ilmu. Semangat datang untuk datang ke majelis ilmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, biar melek Pak. Biar melek matanya. Iya. Kalau sama ibu-ibu begitu Pak, biar melek matanya. Jadi kita bawa kemana-mana ceritanya nih. Baik ya.
Begitu kadar keimanan sempurna, tidak sempurna, bertambah, berkurang, bahkan bisa dicabut. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah iman itu bukan semata-mata masalah keyakinan saja kepada Allah. Iman itu ternyata bukan hanya berkaitan dengan hablum minallah saja, tapi iman itu juga berkaitan dengan hablum minannas. Ya, dikatakan iman bukan hanya hablum minallah saja, tapi juga hablum minannas, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Selama ini yang kita ketahui dari kecil, yang namanya itu iman, ya rukun iman itu, ya kan? Rukun iman itulah iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ternyata iman itu juga berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas. Buktinya apa? Ini hadis ini. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Loh, kok dikatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Loh, iman berkaitan dengan manusia. Kalau dia tidak mencintai saudaranya, nah berarti imannya tidak sempurna. Dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Berarti imannya nggak sempurna. Jadi berkaitan dengan hablum minannas. Sama seperti hadis yang lain ya. Apa hadis yang lain? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim doifah. Barang siapa mengklaim, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Berarti kalau orang yang tidak memuliakan tamu, berarti sebetulnya dia belum dikatakan sempurna beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, tamu ini siapa? Manusia kan? Mana buktinya iman dengan sempurna? Kalau dia tidak memuliakan tamunya, berarti dia belum beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sempurna. Rasul menekankan ini kalimatnya iman kepada Allah dan hari akhir. Buktikan, muliakan tamu. Di hadis lain dikatakan, barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Tetangga kita ini. Kalau andai kata kita berbuat jelek kepada tetangga kita rusak kehormatannya, kita gibahi dia, kita bongkar aibnya, berarti iman kita belum sempurna. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan au liyasmut, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis seperti ini banyak model-modelnya. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Hendaknya dia berbuat kepada tetangganya, hendaknya dia berkata baik atau diam. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalimat seperti ini berarti iman itu harus dibuktikan dalam perbuatan kita. Iman itu di hati, dalam keyakinan. Iman juga diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Itulah iman. Ya, baik. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah anjuran untuk mencintai kebaikan bagi kaum muslimin. Anjuran untuk kita ini mencintai kebaikan-kebaikan bagi kaum muslimin, ya. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, kebaikan yang bisa kita berikan kepada sesama kaum muslimin. Barangkali kita bisa memberikan kebaikan kepada mereka dengan waktu kita, tenaga kita, ya. Barangkali pikiran kita, barangkali harta kita. Apa saja yang bisa kita berikan kepada mereka? Wujud cinta kita kepada saudara kita. Kita ini bersaudara semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu dengan saya tidak ada ikatan darah, mahram juga bukan, Ibu. Dengan saya tidak ada. Kita sama-sama orang lain. Tapi gara-gara kita nih satu agama, satu yang kita sembah Allah Tabaraka wa Ta'ala, satu akidah, satu iman, maka kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kita ini bersaudara ini.
meskipun tidak ada ikatan darah, tidak ada ikatan perkawinan, bukan mahram, tapi kata Allah kita bersaudara. Dan agama Islam yang mengajarkan agar kita mencintai saudara kita. Bahkan kita bantu mereka, kita ringankan beban mereka. Bukan kita hujat mereka, kita hancurkan kehormatan mereka, kita bunuh karakter mereka. Ini nggak boleh. Berarti orang ini tidak beriman dengan sempurna. Apalagi kalau mereka berani berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, manusia yang paling mulia, manusia yang paling Allah cintai. Bahkan dia berani untuk berbuat jelek kepada Rasulullah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah, demi Rabbmu, demi Tuhanmu, mereka belum dikatakan beriman. Belum dikatakan beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim yang memutuskan permasalahan yang ada di antara kaum muslimin. Terima keputusan Rasul, sami'na wa ata'na. Ketika Rasul mengatakan sesuatu, terima apa adanya. Jangan ngeyel, jangan membantah, jangan mendustakan, jangan mengingkari. Tidak beriman. Demi Tuhanmu, Allah bersumpah dengan namanya. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu. Pada hakikatnya mereka belum dikatakan beriman sampai mereka menjadikan Rasul sebagai hakim yang memutuskan perselisihan, perpecahan, beda pendapat di antara kaum muslimin. Ya. Mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Kemudian tidak ada di hati mereka keberatan untuk menerima keputusan yang Rasul berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati mereka. Coba, siapa yang tahu di mana posisi hati itu? Ada hadiahnya? Ada, Ustaz. Ayat yang saya bacakan tadi, mana orangnya? An-Nisa? Iya benar, Masya Allah. Cepet-cepetan ya. Bapak-bapak kok diam aja Pak? An-Nisa ayat ke-65. Ya. An-Nisa ayat ke-65. Iya, silakan Ibu diambil hadiahnya. Barangkali isinya Haji Furoda. Oh, Masya Allah. Jadi pas dibuka, kan pakai kotak tuh, hadiahnya kan pakai kotak, isinya tulisan, Anda terpilih, silakan berangkat haji dengan Furoda, bayar sendiri. Ya baik ya. Jadi An-Nisa 65. Ya Allah jelaskan di situ bahwa fala wa rabbika, demi Tuhanmu, Allah bersumpah atas namanya sendiri. Pada hakikatnya mereka belum dikatakan beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim untuk memutuskan perkara di antara mereka. Karena kaum muslimin kan bisa beda pendapat kan? Beda pendapat, bukan beda pendapatan. Beda ya, beda pendapatan dengan beda pendapat. Pendapatan itu nafkah ya. Beda pendapatnya. Bagaimana caranya untuk ada persatuan di kalangan kaum muslimin? Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Apa kata Allah, apa kata Rasul, disikapi dengan sami'na wa ata'na. Ya, baik. Jadi yang ketiga tadi, pelajarannya adalah anjuran untuk mencintai kebaikan bagi kaum muslimin. Yang keempat yang bisa kita ambil pelajaran, hadis ini memperkuat jalinan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di kalangan kaum muslimin ya, persaudaraan. Memperkuat jalinan ukhuwah persaudaraan di antara kaum muslimin. Hendaknya kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Maka kita jangan pelit, jangan bakhil ya, kita bantulah siapa saudara kita ya sesuai kemampuan kita. Tapi saudara kita juga jangan terlalu berlebihan. Ya kadang-kadang minta dibantu terus, padahal yang minta dibantu itu ternyata juga nggak bisa bantu-bantu terus menerus, kan begitu kadang-kadang ya. Ya sekali dibantu oke, 2 kali, 3 kali, setelah itu dia nggak bisa bantu lagi, karena dia juga punya kebutuhan juga kan. Lalu dikatakan apa? Ah dasar pelit,
Ya Allah. Ya. Ya sudahlah, itu urusan dia. Yang penting kita sudah mengamalkan hadis ini dan kita ingin dalam pandangan Allah kita memiliki iman yang sempurna. Yang kelima, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, subhanallah, luar biasa yang kelima ini. Kalau kita amalkan ya, orang yang memiliki sifat seperti ini, dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, tidak mungkin dia akan berbuat zalim. Nggak mungkin berbuat zalim kepada mukmin yang lain. Nggak mungkin dia mengambil hartanya, merusak kehormatannya pada dirinya, keluarganya. Nggak mungkin berbuat zalim. Tidak mungkin dia membegal. Ya, begal sekarang di mana-mana, sadis sekali ya. Tidak mungkin dia membegal, tidak mungkin dia merampok, tidak mungkin dia menjamret, tidak mungkin dia mencuri, tidak mungkin dia mengambil milik orang lain. Tidak mungkin dia menyakiti hati orang lain, merusak kehormatan orang lain, nggak mungkin. Ini iman yang sempurna, berarti orang-orang yang dekat kepada Allah, Allah pilih dia. Dia mencintai saudaranya, gimana dia mau menyakiti? Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, dia ambil handphonenya, mau nggak handphonenya diambil? Dia mengambil handphone orang lain. Nah, mau nggak dirinya diambil handphonenya? Kan enggak. Dia curi handphone orang lain, mau nggak handphonenya dicuri? Kan nggak mau. Nah begitu. Dia nggak mau mendapatkan seperti itu, maka dia pun tidak mau memperlakukan kepada orang lain untuk menimbulkan kemudorotan. Berarti subhanallah, orang yang memiliki sifat seperti ini, hadis ini teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka tidak mungkin berbuat zalim kepada mukmin yang lain. Justru mereka adalah orang-orang yang banyak sekali melakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah banyak orang yang senang kepadanya. Tapi yang aneh ya, begitulah. Termasuk kita Pak ya. Kita ini kan datang ke masjid nih untuk selalu berjamaah. Masjid, ibu-ibu kan nggak ke masjid ya, dari subuh sampai isya. Kita laki-laki ini ke masjid Pak ya. Dan kita ketemu teman-teman kita di masjid. Ternyata nggak semua orang yang mau negur kita. Nggak, kita sama-sama sholat, tapi nggak mau negur. Ketemu juga diam, assalamualaikum. Ya Allah. Kadang-kadang mereka nunggu kita yang ngucapin salam. Kita diam, dia diam juga. Jadi mereka minta kita duluan yang ngucapin salam. Kan kamu kan lebih miskin. Kan kamu kan lebih ini, kan kamu lebih ini. Ya Allah, ketemu di masjid itu banyak kaum muslimin yang sholat ya, tapi tidak semuanya bertegur sapa. Diam-diaman. Sebelah-sebelahan juga nggak salam-salaman. Jadi dia sholat pulang. Saya temukan orang itu istiqomah dia. Istiqomah sholat di masjid, subuh sampai isya tuh di masjid, tapi nggak negur, gimana ngobrol, minimal assalamualaikum, gimana Pak, kabar, sehat, Bapak tinggal di blok mana? Oh iya, kan ada pembicaraan lah, ketemu di tangga sama-sama jalannya ke masjid, ketemu di lift, pakai lift Bu. Hah? Sini ada? Udah ada ya? Dulu belum ada di sini. Di masjid dekat rumah saya kan ada masjid pakai lift. Wah, kita kan kota. Ini kan masih kampung di sini. Saya di Depok Pak, di Kelapa II Depok kan kota tuh Bu. Iya, kota itu. Kalau di sini kan masih kampung ya. Masjid itu dari 2 lantai, kita naik ke atas tuh pakai lift. Masya Allah. Kadang-kadang kita ketemu di lift, diam-diaman. Salaman ke, assalamualaikum, gimana kabar Pak? Diam aja. Ya Allah, aneh. Kita ketemukan orang seperti itu. Kadang-kadang nih, iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita maju ke depan kan, stop pertama nih. Orang ini diam aja, nggak mau ke kiri, nggak mau ke kanan, nggak mau negur sapa, tapi rajin ke masjid. Kita pandangin mukanya, dia diam aja, dipandangin juga diam. Ada yang orang tua, ada yang masih muda, nggak ramah gitu. Orang yang tidak ramah berarti akhlaknya tercela. Apa salahnya kita? Kita ucapkan assalamualaikum, tapi lama-lama kok orang itu diam terus ya? Apa emang dia pendiam? Ya pendiam-pendiamnya orang kan harus ramah kan, namanya bergaul. Ketemu di masjid, bukan lakum dinukum waliyadin. Sholat rajin. Masya Allah, begitu salam dia berzikir,
Dia berzikir sebentar, pulang. Ntar datang lagi, sholat lagi, datang lagi, sholat lagi. Begitu aja. Itu nggak boleh. Kita sama-sama ke masjid ya Pak ya. Kan banyak teman-teman kita, warga kita kenalan. Tinggal di mana Pak? Blok mana? Enak, bergaul dengan mereka bagus. Itu iman yang sempurna. Ya tidak mungkin mereka berbuat zalim atau cari-cari kesalahan. Nah, cari-cari kesalahan. Wah, cari-cari, dapat satu kesalahan, sebarluaskan. Ya, na'udzubillah bidzalik ya. Baik, jadi tidak boleh kita hasad, iri dengki, tidak boleh kita menyakiti hati orang lain ya. Hendaknya kita menutupi aib mereka dan memaafkan kesalahan mereka kalau mereka memang mungkin ya pernah menyakiti kita. Itu namanya akhlak, Bu. Bisa nggak Bu memaafkan kesalahan orang lain? Bapak? Minta maaf gampang, memaafkan itu yang susah. Akhlak yang mulia, wujud iman yang sempurna adalah dia berbuat baik kepada orang lain, mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang pertama, dia menutupi aib orang lain sesama kaum muslimin. Yang kedua, dia maafkan kesalahan orang lain. Ya sudahlah, karena dia inginkan Allah memaafkan kesalahannya. Allah maafkan kesalahan seorang hamba dengan sebab karena hamba itu memaafkan kesalahan saudaranya sendiri ya. Kemudian kita menasihatinya, menjaga hartanya ya, menjaga kehormatannya, membalas kebaikannya, berterima kasih atas jasanya, bersungguh-sungguh dalam memberikan pertolongan kepadanya, memudahkan urusannya, membantu mereka dalam berbagai macam masalah, mendoakan mereka, apalagi ketika mereka sedang bersin, alhamdulillah kita jawab dengan yarhamukallah. Yang bersin tadi mengucapkan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, mengembalikan barangnya yang hilang. Ya, barangkali banyak sekali ya akhlak-akhlak yang mulia yang mesti kita perhatikan supaya kita bisa mengamalkan hadis ini. Dan orang yang sudah mengamalkan hadis ini, yang pertama kali adalah yang paling mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya luar biasa, bukan satu dua orang loh. Umatku sampai nangis-nangis beliau. Beliau memikirkan umatnya sampai ke akhirat karena dia mencintai umatnya sebagaimana beliau mencintai dirinya sendiri. Dia mencintai karena Allah, ini umatnya, dia ingin umatnya selamat semuanya. Ummati. Sampai nangis-nangis Rasulullah itu berdoa supaya Allah selamatkan umatnya. Subhanallah ya. Nah, ini orang-orang yang sudah mengamalkan hendaknya bisa istiqomah ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baik, kita buka sesi tanya jawab nih. Sudah masuk beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama mau nanya Pak Ustadz masalah hibah ya, masalah hadiah. Ada suami istri mengatasnamakan semua hartanya atas nama kedua anaknya, laki-laki dan perempuan. Ini suami istri punya harta, semua hartanya diatasnamakan anaknya ketika masih hidup. Jadi ini bukan harta waris ya. Ketika masih hidup, semua harta suami dan istri ini diatasnamakan kedua anaknya, satu laki, satu perempuan. Karena si istri takut jika nanti meninggal, suaminya menikah lagi. Istri takut suaminya menikah lagi, maka semua harta diatasnamakan kedua anaknya dan disetujui oleh suaminya. Dan ayah mertuanya juga mengizinkannya. Nah, setelah istrinya meninggal, suaminya menikah lagi. Kan istrinya nggak tahu, sana di alam kubur. Yang dikhawatirkan oleh istrinya, nanti suami saya menikah lagi, mendingan hartanya masih hidup, kasih saja semuanya kepada anaknya, hibah hadiah ya. Nanti takutnya suami nikah lagi. Bener, memang nikah lagi. Boleh nggak sih?
Boleh? Boleh. Suami ibu boleh? Boleh. Kan udah mati Ustaz. Boleh suami ibu nikah lagi? Boleh, udah mati Ustaz. Udah mati nggak boleh. Ketika ibu masih hidup atau sudah mati? Udah mati. Sudah mati. Sudah mati. Kirain masih hidup. Nah, setelah istrinya meninggal, suaminya menikah lagi. Semua harta masih pada suami. Dan si suami masih bisa menjual salah satu hartanya. Dan sekarang si suami meninggal, seharusnya memiliki ahli waris, yaitu ayahnya, satu anak perempuan, satu anak laki-laki dan istri tadi ya, istri kedua ya. Apakah hibah tersebut sah? Semua harta tetap milik kedua anaknya, Ustadz. Nah, gimana jawabannya? Karena sudah perjanjian. Ini suatu perkara yang keliru, salah ya. Rasa takut yang berlebihan, dihibahkan semua atas nama anak, diberikan, dihadiahkan. Berarti suami istri itu nggak punya apa-apa, belum mati dia udah nol, nggak punya apa-apa, nol. Semua hadiah dihadiahkan kepada kedua anaknya ini. Hadiah ya, berarti sudah milik anak. Sudah diatasnamakan, sertifikatnya atas nama anak, BPKB-nya mobil atas nama anak, sudah diberikan hadiah secara adil ya, adil. Oke lah, adil ya, semuanya milik anak sudah, karena sudah hadiah. Ya sebetulnya enggak, jangan begitu. Kan kita nggak tahu apa terjadi hari esok. Bisa jadi anak meninggal duluan. Ayo, ya kan? Anak meninggal duluan, dua-duanya meninggal. Ini andai kata, tapi kan ternyata di sini memang ya ibunya meninggal duluan ya. Tapi kan kita nggak tahu apa terjadi hari esok. Jangan terlalu takut yang berlebihan. Iya biarkan saja nanti kalau memang jadi harta waris, bagi secara hukum waris. Kenapa jadi takut suami nikah lagi? Kan nikah lagi boleh, bukan dosa, halal kan? Dan suami memang membutuhkan. Apa salah membutuhkan? Ada istri baru yang bisa mengurus dia. Udah tua lagi kan? Udah pensiunan, nggak masalah. Kayak tadi tuh, bapak yang 84 tadi. Bapak 84 tadi yang tinggal di Tanjung Priok itu, dia bersama istrinya 62. Itu istri kedua. Istri pertama itu sudah meninggal. Dia nikah lagi dengan istri kedua umur 62. Boleh nggak? Boleh. Ya nggak masalah kan, untuk ada yang mengurus dia, membuatkan sarapan, ada makanan di rumah, rumah rapi, bersih. Kenapa harus dihibahkan semua, dikasih semua kepada anak ketika orang tua masih hidup? Akhirnya orang tua nggak punya harta sama sekali. No. Dan ini terjadi loh. Ada ikhwan sunnah begitu juga. Ketika COVID kemarin pandemi, dia cerita kepada saya, dia merasa kayaknya dia kena nih COVID nih, kayaknya dia akan bakal mati karena dia punya penyakit jantung. Dia cerita kepada saya bagi semua harta saya secara adil kepada 3 anak saya karena saya perkirakan saya bakal mati ya, jadi supaya tidak ada warisan, ini hadiah saja. Nggak taunya sampai sekarang masih hidup. Si bapak ini masih hidup. Ya kenapa? Jadi dia nggak punya rumah, nggak punya apa. Sekarang dia kerjaannya numpang. Istilah kita tuh numpang lah. Bukan numpang sebetulnya kan. Harta anak kan harta orang tua ya. Cuma dia udah nggak punya lagi. Jadi rumah itu sudah atas nama anaknya. Karena diperkirakan dia bakal mati, dia kasih saja sebelum mati. Padahal kita nggak tahu apa terjadi hari esok. Sampai sekarang dia masih hidup. Iya, baik. Jadi yang pertama saya luruskan di sini adalah salah dalam menyikapi. Karena apa? Karena membagikan semua dalam bentuk hibah. Ya ini tidak tepat ya. Kalau hibah hadiah boleh-boleh saja diberikan kepada anak ya ketika orang tua masih hidup boleh. Tapi jangan semua harta dong. Ini kan ceritanya semua harta, semuanya dikasih. Jadi orang tua nggak punya harta. Padahal bisa jadi anak mati duluan. Akhirnya orang tua dapat warisan dari anak. Dapat warisan dari anak. Kan sudah punya anak semua. Iya, makanya jangan menyikapi dengan cara berlebihan. Gara-gara cuma satu hal, takut suami nikah lagi, kan boleh. Kalau istrinya menikah lagi boleh nggak? Boleh. Suaminya meninggal, istrinya boleh nikah lagi? Boleh. Tuh, hati-hati loh Pak. Hati-hati loh Pak. Bapak pun bangun lagi dari kuburnya.
mendatangi istri yang nikah lagi. Iya, boleh-boleh saja si istri tadi nikah lagi, ya. Tapi dengan konsekuensi nanti di sorga bersama suaminya yang terakhir, tidak ketemu dengan suami sebelumnya. Kalau dua-duanya masuk sorga, ya itu aja konsekuensinya. Tapi kalau suami nikah lagi yang kedua, nikah lagi yang ketiga, dan semua istrinya sama-sama bersama dia nanti di sorga. Semua istrinya bersama si suami tadi. Tapi kalau istri tidak, nikah lagi berarti dia bersama suami yang terakhir. Bukan dengan semua suaminya, tapi dengan suami yang terakhir saja. Jadi ini pertama itu, bahwa jangan membagi seperti ini tidak tepat, keliru ya. Hendaknya kalau hadiah, hadiah saja, tapi jangan semua harta. Dan ternyata setelah istri meninggal, betul suaminya menikah lagi, semua harta masih pada suami. Kok bisa? Kok semua harta pada suami? Kan sudah dihadiahkan, sudah dihibahkan. Dan si suami masih bisa menjual salah satu hartanya. Iya, kan sudah diberikan. Kenapa dia bisa jual lagi? Itu sudah harta anak. Nah, ini sepertinya tidak konsisten ya, tidak konsisten. Karena si suami merasa ini masih harta saya. Lah, Anda kan sudah bersepakat dengan istri bahwa semuanya akan diberikan. Kenapa sekarang diambil lagi? Nah, jadi bagaimana? Memang orang tua tuh boleh, Bu. Harta anak adalah harta orang tua. Anta wa maluka li abika, dalam hadis. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Betul. Jadi ketika orang tua memberikan hadiah, orang tua boleh mengambil kembali. Secara hukum Islam ya, boleh mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan. Tapi kan itu nggak baik, nggak bagus kan? Meskipun secara hukum boleh mengambil kembali, khusus untuk orang tua, si bapak boleh mengambil kembali karena dia punya kebutuhan, barangkali untuk kehidupan hidup sehari-hari, untuk makan, untuk minum, dan terlanjur diberikan. Nah, bapak minta lagi deh, bapak kemarin ngasih ini kan, boleh nggak bapak minta lagi ya? Nah itu si anak balikin, artinya kasih kepada bapaknya. Kalau memang itu kebutuhannya, karena bapak itu membutuhkan kehidupan untuk sehari-hari, dia sudah terlanjur memberikan kepada anak. Khusus untuk orang tua boleh dia meminta kembali apa yang telah diberikan kepada anaknya, tapi bukan untuk orang lain. Misalnya nih, ibu kasih ke saya nih, kan bukan orang tua dan anak kan, ibu kasih ke saya mobil Lamborghini, Masya Allah. Ini kan contoh doang. Ibu kasih saya mobil Lamborghini, terus ibu minta lagi, seminggu kemudian minta lagi, dong Ustaz kembalilah, kan udah dikasih hadiah ke saya. Ya, itu seperti itu kan, nggak boleh meminta-minta kembali apa yang telah kita berikan pada orang lain. Tapi kalau orang tua boleh meminta lagi kepada anaknya ya. Nah, tapi janganlah sampai merugikan si anak, merugikan atau menzolimi si anak. Diambil semuanya, ya. Padahal ini kan sudah diberikan pada anak, si bapak boleh saja mengambil lah ya, seperlunya, sebutuhnya silakan. Jadi seperti itu caranya. Kalau memang dia mengambil, si bapak ini mengambil kembali dan bicara sama anak, nak ini harta yang bapak berikan kepada kamu, bapak ambil kembali ya, karena bapak ternyata butuh nih, butuh untuk pernikahan dengan istri yang baru, untuk kebutuhan nafkah sehari-hari, gimana ya, boleh ya? Ya si anak bilang ya sudah, gak apa-apa. Kenapa? Karena Rasul mengatakan kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Kapan orang tuamu ambil boleh, tapi dengan catatan jangan sampai menzolimi si anak. Nah seperti itu ya. Nah sekarang si suaminya meninggal, seharusnya memiliki ahli waris, yaitu bapaknya, yaitu kakek ya. Berarti ayahnya, satu anak perempuan, satu anak laki-laki, dan istri kedua. Ya tinggal dibagi saja. Mana yang merupakan bagian dari harta si bapak tadi yang diambil dari anaknya. Nah itulah yang dibagi secara hukum waris ya. Pak Ustadz, kalau kita punya tetangga non-muslim, kita tegur dia masalah anjingnya suka berkeliaran dan BAB-nya suka sembarangan. Kita tegur dengan ramah, ya, kita tegur dengan
Apa ini? Oh iya, kita tegur dengan baik-baik ya, mungkin maksudnya begitu. Dan kendaraannya juga suka berisik. Kalau nulis saja susah dibaca ya. Ya intinya itulah ya. Bolehkah kita menegurnya masalah anjing tadi karena suka berkeliaran, BAB-nya juga suka, mobilnya kalau dihidupin itu suka berisik ya. Ya boleh-boleh saja. Itu kan mengganggu. Tetangga kita mengganggu kita dari segala macam contoh-contoh gangguan. Kita boleh menegur dia baik-baik. Dia non muslim ataupun muslim. Kita sampaikan, maaf ya, ini sepertinya suaranya berisik banget nih. Anjingnya suka menggonggong. Nggak ada orang juga suka gonggong. Suara gonggongan anjing itu bisa mengganggu konsentrasi kita di rumah, nggak tenang, susah tidur. Boleh kita menegur dia baik-baik, tapi ucapan baik, maaf Pak ya, ini anjingnya perlu diapain Bu? Potong. Bukan dipotong Bu, anjing itu perlu dididik kembali. Tolong Pak, ini karena untuk kebaikan bersama kan. Kita kan tinggal sama-sama nih. Dia bukan tinggal sendiri di hutan kan. Kalau di hutan silakanlah. Kalau sama-sama hidup di satu komplek perumahan, nggak boleh mengganggu siapapun yang ada di komplek perumahan tersebut. Apakah dia anjing ataupun yang lain ataupun kucing. Ya, apalagi di sini kan BAB-nya kemana-mana ya, maka boleh. Apakah mobilnya mungkin berisik ketika dihidupkan, mungkin knalpotnya dibuka. Silakan saja, tapi sampaikan dengan baik-baik. Tapi kalau nggak mempan, berkali-kali dikasih tahu nggak mempan, ibu bapak lapor ke RT. Seperti itu ya. Jangan main hakim sendiri. Apabila tetangga kita mengundang acara yang tidak sesuai dengan syariat, saya tidak mau datang karena acaranya tidak sesuai dengan syariat. Jadi tetangga-tetangga menganggap kita ini tidak mau datang saja, padahal saya sudah berusaha datang kalau ada acara yang lain dan selalu menyapa, tapi mereka kadang cuek, bahkan seringkali mengabaikan saya. Bolehkah saya bersikap yang sama dengan mereka, dengan mengabaikan juga? Masing-masing saja kehidupan kita masing-masing. Jangan begitu ya, kita bertetangga masalahnya dan kita harus berbuat baik kepada mereka. Kalau berbuat baik pada mereka, kita lakukan terus-menerus, lama-lama mereka malu sendiri. Jangan dibalas keburukan dengan keburukan. Jangan dibalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kita kan sudah berhubungan dan kita sudah berinteraksi dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, ya. Tapi kemudian nanti ada undangan-undangan khusus yang kita lihat memang tidak sesuai syariat, kita nggak mau datang. Itu hak kita, karena ada kemaksiatan di situ. Kita udah belajar. Di situ ada sesuatu yang menyelisihi sunnah, boleh-boleh saja. Dan memang tidak boleh kita hadir. Itu hak kita. Kita sampaikan apa adanya. Mohon maaf ya, saya tidak bisa hadir karena kita beda pemahaman. Tapi untuk tempat-tempat yang lain, acara-acara yang lain, insya Allah saya mau hadir. Sampaikan apa adanya. Tapi kalau masih juga dibenci, masih diomongi, maka biasa saja, tenang saja. Memang itu konsekuensinya. Dimanapun kita tinggal Bapak Ibu, pasti ada orang yang tidak suka sama kita. Dimanapun, kecuali kalau kita tinggal di surga. Selama masih hidup di dunia, pindah ke mana? Komplek mana? Perumahan mana? Real estate mana? Sama. Semuanya pasti ada orang-orang yang gak suka sama kita. Selama masih di dunia, ada yang gak suka, ada yang benci, gara-gara kita menyesuaikan dengan syariat. Atau kita tidak menyesuaikan dengan syariat, samakan dengan mereka. Pasti ada saja yang mereka tidak sukai. Karena udah sama-sama ini, sama-sama gak bener, gak disukai juga, mungkin hasad lah, iri, dengki. Padahal sama-sama salah dalam memahami agama. Ya, apalagi kita berbeda, kita kembali kepada Quran dan Sunnah, mereka memahami agama tidak benar, maka biasa saja. Saya pun seperti itu juga, sama kita, podowai sami maun. Saya pun juga ada yang gak suka di lingkungan di mana saya tinggal, biasa itu. Karena apa? Karena kita nggak bisa memberikan hidayah kepada semua orang.
Ya, meskipun kita udah sampaikan ayatnya, hadis segala macam, tetap kita diomongin sama orang, sesama kaum muslimin, tetangga kita juga. Ya sudah, gimana lagi? Ini namanya ujian, ya. Tapi jangan balas keburukan dengan keburukan. Rasulullah SAW sebelum tidur membaca surah Az-Zumar. Apakah ini hadisnya ada? Dan bolehkah kita mengamalkan? Boleh, hadisnya ada. Terkadang Rasul membaca surah Az-Zumar, terkadang baca Al-Isra. Panjang kan? Az-Zumar, Al-Isra. Terkadang yang sering itu As-Sajadah dan Al-Muluk. Sebelum tidur ya, Al-Muluk dan As-Sajadah. Itu yang lebih sering. Tapi pernah juga membaca Az-Zumar dan Al-Isra sebelum tidur. Kapan tidur? Kalau ibu-ibu bacanya apa, Bu? Dua ayat terakhir Al-Baqarah, Ustaz. Silakan ya. Bertakwa kepada Allah semampu kita ya. Kemudian kalau kita mau membadalkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, apakah harus kita yang mengerjakan atau orang lain? Boleh kita, boleh orang lain. Untuk membadalkan haji atau umroh, boleh anaknya, boleh juga orang lain. Yang penting kita tahu bahwa orang lain itu memang bisa, dia tahu, paham cara melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan kita bisa memberikan ongkos kepadanya, ya. Karena kita memberangkatkan kan, berarti dia perlu ongkos, ya. Maka masa gratis? Bagaimana jika kita ingin melaksanakan sholat qadha karena kita terlewat sholat kita di masa lalu? Sholat qadha karena kita terlewatkan dengan sholat di masa lalu. Tidak ada sholat qadha dengan sholat-sholat yang kita lewatkan di masa lalu kalau sifatnya sengaja. Sengaja meninggalkan ibadah sholat di masa lalu tidak disyariatkan untuk mengqadhanya saat ini. Kecuali kalau nggak sengaja, misalnya tertidur, lupa, ibu kebanyakan apa? Ngitung duit, akhirnya lupa, belum sholat zuhur, udah masuk asar, dolar semuanya, dolar real, lupa kalau belum sholat zuhur. Nah, lupa, betul-betul lupa ya. Nah, itu hendaknya dikerjakan zuhur dan asar di waktu asar. Atau mungkin tadi tertidur, ya karena nggak sengaja kan? Atau mungkin macet di jalanan, atau yang lainnya sifatnya nggak sengaja. Tapi kalau sifatnya sengaja meninggalkan di masa lalu, dulu ketika SMP, SMA, wah udah berapa tahun yang lalu, nah kita kodok saat ini, kita bayar, kita ganti, maka itu tidak disyariatkan, tidak ada hadisnya. Itu cuma pendapat ada ulama yang memperbolehkan, tapi pendapat itu tidak berdasarkan dalil, ya. Jadi cukup dengan apa? Bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, maka insya Allah dosa-dosanya diampuni. Apakah zakat mal boleh diberikan berbentuk sembako? Zakat mal, Bu, Bapak, jangan diberikan berbentuk sembako, kasih uang saja. Karena kita tidak tahu kebutuhan mereka itu apa. Bisa jadi mereka butuhnya uang, mereka bukan butuhnya sembako. Kecuali kalau memang mereka yang minta, tolong uang zakat diberikan kepada saya berbentuk sembako saja, Bu. Misalnya nih, contoh begitu ya, sudah kita kasih, kita berikan sembakonya. Tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu apa kebutuhan. Sembako masih ada di rumah, dia butuh duit untuk berobat ke dokter. Uang zakat itu, orang fakir miskin, dia butuh duit untuk membetulkan rumahnya yang atapnya bocor. Dia butuh duit untuk membayar SPP, anaknya di sekolah masih nunggak. Maka jangan berikan sembako untuk zakat mal ini, karena kita nggak tahu kebutuhan mereka itu apa. Zakat itu kan untuk mensejahterakan, meringankan beban, menghilangkan ya kesulitan. Nah, ini banyak di kaum muslimin itu berikan sembako. Padahal itu bukan, belum tentu itu kebutuhan mereka. Jadi nggak tepat dengan tujuan zakat. Gaji yang sudah dikeluarkan setiap bulannya 2,5%. Apakah sisa dalam 1 tahun masih harus dikeluarkan zakatnya lagi? Zakat itu per tahun, bukan per bulan. Bukan per bulan, per tahun dikeluarkan. La zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi, Rasul mengatakan tidak ada zakat pada harta
harta ya, duit, tidak ada zakat pada harta mal ya, kecuali kalau harta tersebut telah bertahan selama 1 tahun. Kan hadis. Kenapa per bulan? Kalau infak sedekah silakan bebas, mau per bulan, per 1 minggu, per 2 hari, infak sedekah bebas ya. Tapi kalau zakat itu bukan per bulan, per tahun dikeluarkan 2,5%. Kalau harta kita sudah mengendap selama 1 tahun. Apakah hukumnya wajib melaksanakan kehamilan 4 bulanan? Ada juga 7 bulanan. Wajibkah? Siapa yang mengatakan wajib? Sunnah juga enggak. 4 bulanan, 7 bulanan itu adalah budaya tradisi Jawa. Tidak ada dalam Islam ya. Ya, adanya 4 bulanan bersyukur, syukuran 4 bulanan, syukuran 7 bulanan itu cuma budaya, tradisi Jawa setahu saya. Tidak ada dalam hadis, tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk bersyukur atas kehamilan. Tidak ada. Kenapa nggak 5 bulan? Kenapa nggak 8 bulan? Menentukan bulan-bulan tertentu ini untuk bersyukur yang diyakini bahwa itu memang sesuatu yang baik dan berpahala dan lebih utama. Nah, tentunya harus berdasarkan dalil. Dalilnya nggak ada. Ya, maka dihindari. Jangan melakukan hal-hal seperti itu. Kalau bersyukur setiap hari kita bersyukur. Setiap hari kita bersyukur ya, bukan ketika 4 bulannya saja. Bagaimana bersikap di saat kita lagi butuh uang untuk kebutuhan seperti sekolah anak, transport, dapur untuk makan. Di saat lagi tidak ada, sering ada yang pinjam atau minta uang. Ya nggak masalah, infak itu kelebihan dari kebutuhan. Kita berinfak atau meminjamkan uang, atau infak kan gak usah dipinjamkan, berarti kasih kan. Kita ngasih uang ke orang atau kita pinjamkan uang, itu kan kalau kita punya kelebihan. Kalau kita nggak punya kelebihan, kita saja pas-pasan, bahkan masih kurang, ya nggak apa-apa, kita nggak infak. Nggak apa-apa kita nggak pinjamkan uang kepada mereka, karena kita pun juga kurang. Nah, coba buka di mana firman Allah. Nah, ada hadiah kan? Ada Ustaz. Ada hadiah di mana firman Allah. Allah mengatakan bahwa infak itu kelebihan dari kebutuhan. Bapak Ibu, firman Allah di mana Allah mengatakan infak itu ada kelebihan dari kebutuhan. Kebutuhan kita sudah tercukupi, masih ada kelebihan. Nah, kelebihan itulah kita infakkan kata Allah. Di mana ayatnya? Saya kasih bocoran ya. Ayat itu ada dalam Al-Quran. Dan ayat itu ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Ayo. Buruan. Di mana ayatnya? Al-Baqarah 261. Al-Baqarah 261. 261. Bukan. Yang merah? Al-Hadid. Bukan. Bapak? Infak itu kelebihan dari kebutuhan. Jadi kalau kita memang nggak cukup untuk kita dan keluarga, ya sudah nggak apa-apa, kita nggak pinjemin orang, kita pun nggak bisa infak. Karena kalau ada kelebihan tuh baru kita pinjemin, baru kita infak sedekah. Di mana ayatnya? Hah? Al-Waqiah? Bukan. Iya. Silakan. Al-Imran 92, bukan. Udah pernah saya sampaikan di sini kajian-kajian dulu. Coba buka catatannya, ada kok. Ayo, cepet-cepetan searching di Google. Tinggal buka Google, silakan. At-Taubah, bukan. Al-Munafiqun, bukan. 114 surat sebutin semua. 114 surat. Apa lagi? Al-Baqarah? Iya, benar. Al-Baqarah 219. Al-Baqarah 219.
ya. Coba lihat di situ terjemahannya ya. Ya, kemudian jika ada saudara sepupu yang memutuskan tali silaturahim, bagaimana sikap kita? Beliau sepupu saya ini memang memiliki sifat iri dengki dari dulu. Ya sudahlah, tetap hubungan baik kepada sepupu tadi yang dia punya sifat yang jelek ya, dan jangan diputuskan. Kalau ibu nggak suka dengan perbuatannya, mungkin bisa dengan jaga jarak ya, jaga jarak. Jangan terlalu sering berhubungan dengannya, karena dia orang yang bisa jadi dikhawatirkan menimbulkan mudarat. Nggak boleh memutuskan tali silaturahim secara totalitas, nggak boleh, hukumnya haram. Mau saudara sepupu ataupun yang lainnya yang punya ikatan darah dengan kita ini orang-orang terdekat, maka kalau dia berbuat zalim atau sering memiliki sifat yang nggak baik, maka kita jaga jarak saja dan jangan diputuskan. Tetap kita berhubungan dan kalau bisa diperbaiki ya, didakwahi. Apabila kita bepergian kemudian mampir masuk toilet, di dalam tas ada HP. Saat di dalam toilet tersebut HP berbunyi azan. Bagaimana dengan hal tersebut Ustadz? Ya matiin azannya. Kan dalam toilet ya, tidak boleh kita mengucapkan dengan lafaz kita, mengucapkan nama Allah di dalam toilet ya, atau memperdengarkan nama Allah di dalam toilet. Ketika azan itu kan diucapkan nama Allah kan ya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan tanpa sengaja tiba-tiba bunyi azan, ya sudah, cepat segera kita matikan. Saya mau tanya Pak Ustadz, sekarang kan puasa Ayyamul Bid, hari kedua, tapi saya baru hari ini puasanya Ustadz. Boleh nggak puasanya hari ini aja, 2 hari ini sama besok? Nggak apa-apa, ya. Hari ini tanggal berapa Bu? 14 Rajab. 14 Rajab. 14 ya, 14. Mungkin kemarin tanggal 13 sakit, atau mungkin haid. Tapi ibu-ibu di sini kan udah nggak haid lagi, kan? Ya. Saya rasa udah gak head lagi di sini. Orang udah 60-70 tahun ya gimana? Itu rata-rata 75. Jadi kalau kemarin seandainya haid, hari ini baru bisa, gak apa-apa. Jadi 14, 15 dan 16. Gak apa-apa. Ibu dapat 3 hari juga sama ya. Mungkin sakit dan lain-lain. Tapi kalau memang bisa tepat pada waktunya lebih baik. 13, 14, 15. Saya percepat ya supaya bisa dibaca semua. Kalau ada orang yang berkata, biar nanti di akhirat saja hitung-hitungannya. Apakah dengan perkataannya tersebut hisab terhadap orang berkata demikian menjadi panjang dibandingkan tidak berkata seperti itu? Ya, dia mengatakan biar nanti di akhirat aja hitung-hitungannya. Ya barangkali dia merasa terzolimi. Dia merasa terzolimi barangkali ya, sehingga dia mengatakan mudah-mudahan nanti tegak hukum keadilan di akhirat. Saya inginkan dia dihukum oleh Allah. Ya mungkin bahasanya begitu. Biar nanti di akhirat hitung-hitungannya. Karena dia merasa terzolimi, tersakiti, merasa dirugikan. Di dunia dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, biar nanti di akhirat hitung-hitungannya supaya tegak keadilan sehingga dia pun mendapatkan kebahagiaan. Gak masalah ngomong seperti itu karena posisinya sedang dizolimi. Dia pengen ditegakkan hukum itu nanti di akhirat, karena di dunia dia tidak mendapatkan keadilan. Karena lawan dia ini mungkin lebih kaya, punya kekuatan, ya bisa membayar pengacara-pengacara yang mahal barangkali. Maka dia mengatakan demikian nggak masalah. Saya seorang pedagang Pak Ustadz, beberapa kali pembeli meminta bon kosong. Saya pedagang Pak Ustadz, beberapa kali pembeli meminta bon kosong dengan stempel atau dibuatkan invoice dengan harga yang markup. Apakah diperbolehkan dalam Islam? Haram. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya itu kan Nyatut. bohong kan? Ya kasih bon kosong, dia isi sendiri, buat lapor ke pimpinan, stempel saja atau dibuat harganya sebetulnya belinya 20.000, tulis ya 70.000.
Misalnya gitu kan. Ya, supaya kita nih akan didatangi setiap bulan, setiap minggu. Kalau Bapak dan Ibu mau seperti ini, saya akan rutin belanja di sini. Maka Bapak dan Ibu untung besar. Sebulan bisa beli mobil Avanza, buka bungkus. Keuntungannya sebesar itu. Kalau mau mengikuti aturan ini. Tapi dosanya, ya, na'udzubillah min dzalik. Dosanya besar ya, tidak boleh. Ini namanya berbohong, berdusta, ya, menzolimi orang lain dan membantu orang lain melakukan kezoliman. Solusinya bagaimana? Ya solusinya sampaikan kepada mereka. Saya beli sekian, ya tulisnya sekian. Saya nggak bisa berbohong seperti ini. Nggak berkah hukumnya, ini hukum uang haram. Saya tolong menolong dengan Anda dalam dosa. Sampaikan, Allah berfirman. Wah, gitu dong. Rasulullah bersabda. Gitu dong. Dakwahi dia. Ya, jangan takut, rezeki itu ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Kemudian, Ustadz, Anda punya teman baik, namun akhirnya kita sudah tidak akur lagi karena dia sering berdusta. Dan Anda sakit hati karenanya anak orangnya selalu berbaik sangka kepada semua orang, tapi ternyata ada orang yang tidak baik begitu. Anda shock karena perbuatannya, Anda berdoa supaya Allah membalasnya. Allah sudah membalasnya, tapi Anda sendiri ada yang masih mengganjal di hati yang Anda nggak tahu apa yang mengganjal itu. Dan sampai saat ini Anda pun belum tenang, Ustadz. Apa yang mesti Anda lakukan? Ya sudahlah, diplongin aja Bu. Dunia ini kecil Bu, jangan dibesar-besarkan ya. Plongin, hati kita tuh lapang. Ada orang menzolimi, berbuat aniaya, ya, menyakiti kita, merusak kehormatan kita, dan macam-macam, itu pasti ada. Nggak bisa tidak ada. Apalagi dia Ustadz. Siap-siap aja, berani berdakwah, siap akan dihujat. Berani berdakwah, siap, pasti ada orang yang tidak suka, tidak sependapat. Meskipun sudah disampaikan dengan begitu banyak dalil-dalil yang ada, ya. Maka plongin saja, kecilkan dunia, besarkan akhirat. Kalau kita besar-besarkan seperti ini, masalahnya dia sudah dibalas sama Allah, Ustaz, tapi tak ada mengganjal di hati, ya nggak tenang dong. Hidup ini sebentar, mati pasti. Kita pengen dunia ini bahagia, akhirat juga bahagia, ya. Karena di sini dikatakan mengganjal di hati saya nggak tahu kenapa seperti ini. Jangan-jangan gangguan dari syaitan, ya. Maka berlindunglah kepada Allah, jangan sampai diganggu oleh syaitan, karena syaitan menginginkan agar ibu tidak memiliki ketenangan. Plongkan hati. Orang menzolimi, orang menyakiti segala macam, kita boleh membela diri dengan tenang, dengan bijak, dengan dewasa. Dan ini ujian, berarti harus bersabar. Jangan jadikan semua permasalahan itu dimasukin ke hati. Letakkan dunia di tangan, akhirat di hati. Teorinya begitu. Bisa nggak? Gampang ya?